sekalian, dalam era persaingan global sekarang, di mana seperti yang saya katakan tadi, sumber daya alam tidak bisa menjamin kesejahteraan kita, ya. Jadi kita nggak bisa bergantung sumber daya alam. Nah, di era sekarang itu sumber kemakmuran sebuah bangsa itu ditentukan oleh hal yang lain. Nah, menurut ahli manajemen, ya Malcolm Forbes, seorang entrepreneur terkemuka, ada 4 hal yang menurut dia yang sumber kemakmuran kita di masa depan. Jadi gak usah khawatir, nggak punya tanah, nggak punya kekayaan apa, itu udah absolut, udah lalu. Ya, tapi kekayaan sumber masa depan kita atau bangsa digantung pada. Pertama yaitu brain. Nah, di sini ada kita. Oke. Jadi saudara sekalian, ini sebenarnya kuliah untuk 6 pertemuan, ya. Jadi tapi saya disuruh coba 50 menit, jadi agak mau cepat-cepat saya. Ya, biasanya kalau yang sebanyak ini harusnya lebih kurang 3 jam. Tapi saya coba. Tapi yang jelas, ya, bahan yang telah dibagikan ini nanti tidak merupakan bagian daripada apa yang saya sampaikan. Tapi tentu nanti waktu yang saya ditinggalkan ke saya 15 menit ini bisa saya gunakan dengan maksimal, sehingga nanti melalui dialog. Tapi tanpa merubah, mengurangi apa yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingin coba yang pokok-pokok saja. Jadi saudara sekalian, nah dalam era globalisasi ini, ya, daya saing ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah tentu pilar-pilar daya saing itu nanti bisa disampaikan, antara lain bagaimana membangun institusi kita, infrastruktur kita, pendidikan tinggi, pendidikan dasar, ya, efisiensi barang dan sebagainya. Jadi menurut saya bagaimana membangun perguruan tinggi yang baik itu bagian dari meningkatkan daya saing kita. Bagaimana meningkatkan kualitas daripada tenaga kerja itu juga dalam kaitan daripada meningkatkan daya saing kita dan lain sebagainya. Nah untuk itulah teman-teman sekalian, yang diperlukan juga di samping daya saing adalah mengenai inovasi. Nah, di sini sudah ada Komite Inovasi Nasional, yang anggotanya salah satunya Rektor ITB. Jadi dibuat oleh Pak SBY itu bukan main-main, karena memang diperlukan. Ya, pada tingkat tertentu kita sudah harus menggunakan inovasi di segala lini. Kenapa? Karena tingkat inovasi kita itu berada di ranking bawah. Ini catatan juga buat Pak Amaloka. Kita berada di posisi 100, di bawah Filipina nomor 95, Ghana 92, Jamaika 91 dan sebagainya. Nah, inovasi ini adalah meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bagaimana meningkatkan tenaga kerja yang terampil, dan yang lebih penting juga perlindungan hak cipta. Jadi itu penting supaya ada yang inovatif ini, ya, jangan dikopi saja hak ciptanya, supaya timbul ide-ide yang baru dan berbagai karya terobosan anak bangsa. Nah, jadi tidak ada sebuah inovasi yang lahir di sebuah negara yang tidak menghargai hak paten, ya, intellectual property right dan segala macam. Nah, disinilah menurut saya yang paling penting yang harus menjadi catatan kita. Kemudian bagaimana perspektif globalisasi dan tantangan masa depan? Jadi saudara sekalian, secara makro ingin saya sampaikan, memang benar, ya, berbagai pendapat mengatakan di tahun 2025 itu pendapatan kita 15.000. Bahkan kami menghadiri pertemuan Ken dengan Pak Amaloka seminggu yang lalu, presentasi dari sebuah konsultan McKinsey, itu independen yang dia lakukan. Dia memperkirakan Indonesia di tahun 2030 itu akan masuk 7 besar kekuatan ekonomi dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris. Karena dikatakan nanti akan muncul kelompok menengah baru yang berjumlah, ya, 135 juta. Dan ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu betul, ya, secara makro. Nah, tetapi yang perlu kita lakukan adalah melihat bagaimana kondisi yang agak lebih mikronya. Nah, ingin saya kaitkan, ya, laporan yang dikeluarkan oleh Global Wealth Report Credit Suisse, itu Indonesia itu berhasil membuat orang menjadi kaya yang berjumlah naik dari 104.000 menjadi 207.000 orang. Jadi banyak OKB, ya, dan kita ini termasuk 5 negara yang orang kaya barunya itu banyak, bersama Brazil, Rusia, Malaysia, dan Polandia. Nah, apa yang dimaksud dengan orang kaya baru itu?
orang kaya baru itu yang punya kekayaan di atas $1 juta. Ya, itu jumlahnya 785 orang. Ya, tapi ada orang yang kaya sekitar 30 sampai $50 juta, 500 miliar itu 380 orang. Bahkan Indonesia ini berhasil mencetak orang kaya yang kekayaannya $2 miliar rata-rata, jumlahnya 25 orang. Ya, sehingga orang yang super kaya tersebut menguasai $120 miliar atau 80% dari APBN. Nah, itu. Tetapi sampai itu, ya, kita masih ada orang yang miskin menurut BPS itu yang jumlahnya hampir 29 juta. Ya. Nah, 29 juta sekian itu lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan kita, ya, di mana adanya kesenjangan ekonomi. Nah, pertanyaan kedua, kesenjangan itu juga tidak hanya berada di Indonesia, bahkan di Amerika yang negara kapitalis pun juga digugat sekarang. Ya, ternyata di sistem kapitalis ini juga menghasilkan orang kaya 1% menguasai daripada 40% kekayaan nasional, sehingga lahirlah sebuah buku yang dikarang oleh Joseph Stiglitz, Rise of Inequality. Sehingga di Amerika itu ada istilahnya Occupy Wall Street, Occupy London dan sebagainya, karena ternyata sistem yang berkembang ini tidak menghasilkan kesejahteraan buat masyarakat, tapi hanya segelintir orang tertentu. Nah, jadi menurut saya pertanyaannya, apakah sistem yang ada ini dan kita juga ngikut itu masih kita teruskan? Nah, disinilah persoalannya saudara sekalian. Inilah kami di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama Pak Surya, ya, melihat, ya, kenapa DPD itu aktif dalam mendorong undang-undang migas melalui anggotanya, karena kita melihat masih ada ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi jangankan di Indonesia, ya, di negara yang kapitalis pun sendiri, sistem yang liberal itu pun juga menjadi digugat oleh masyarakatnya. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk kembali ke konstitusi kita, seperti mana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, ya, yang tidak usah saya bacakan satu persatu, ya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, di antara yang 4 lainnya. Nah, untuk itulah saudara sekalian, kita mengharapkan tentu dengan kondisi yang ada sekarang, pemimpin ke depan itu, ya, harus mampu membangun fondasi demokrasi yang bukan hanya prosedural tapi yang substantif. Kemudian pemimpin yang ke depan itu kita harapkan mampu, ya, bagaimana tidak hanya berorientasi kepada pertumbuhan, tapi adalah berorientasi kepada pemerataan dan keadilan supaya dinikmati oleh semua masyarakat. Kemudian tentu juga kita mengharapkan pemimpin yang masa depan itu yang mampu menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, ya, pemimpin yang masa depan itu kita harapkan mampu menciptakan dukungan sistem sosial kemasyarakatan berupa keharmonisan, toleransi, dan ketertiban sosial baik. Nah, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk bisa merespon daripada apa yang ada di kondisi kita. Karena sesuai juga dengan disampaikan oleh ahli manajemen, ya, Peter Drucker, dia mengatakan there is no underdeveloped country but only undermanaged country. Jadi nggak ada negara itu yang terbelakang, tetapi negara itu adalah kurang terkelola. Nah, untuk itulah saudara-saudara sekalian, lewat kepemimpinan nasional inilah yang kita perlukan dalam suatu situasi yang sistemnya belum baik, sehingga kita harus mencari pemimpin yang bisa membawa perubahan yang bisa kita percaya bersama. Nah, untuk itulah saya ingin mengutip satu pendapat bagaimana masalah leadership itu seperti yang disampaikan oleh seorang jenderal yang legendaris, ya, Colin Powell. Sesungguhnya dia itu calon presiden dari Republik, ya, waktu habis George Bush, tapi mungkin karena dia nggak mau melawan Obama sehingga dia berakhir sebagai Secretary of State. Itu one of the most powerful position. Dia mengatakan begini, apa yang menurut dia seorang pemimpin itu, prinsip kepemimpinan. Saya bacakan karena ini penting. Leadership is a solving problem. The day soldiers stop bringing you their problem is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you don't care. Either case is a failure of leadership. Nah, dia mengatakan kepemimpinan itu adalah sebuah seni untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya, di mana seorang prajurit berhenti mengadukan masalahnya kepada Anda, itu di mana hari di mana Anda berhenti sebagai pemimpin. Anda mungkin sudah kehilangan kepercayaan mereka, atau mereka merasa bahwa Anda tidak lagi
dengan nasib mereka. Dua-duanya itulah yang disebut dengan failure of leadership. Tinggal saudara-saudara bisa menerjemahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal Colin Powell. Apa yang dimaksud dengan seorang pemimpin yang gagal, apa yang disebut dengan pemimpin yang sukses. Nah itu saudara sekalian, untuk mempercepat ini, ya. Nah kriteria apa yang diperlukan terhadap pemimpin masa depan dalam menghadapi tantangan global, tantangan yang kita hadapi pada masa ini? Pertama, kita harus mampu ya mendorong pemimpin atau seorang pemimpin yang visioner, yang tentu harus mampu membawa Indonesia di kancah globalisasi. Nggak boleh lagi kita pemimpin yang hanya jago kandang atau kayak kata daun tempurung, karena memang interkoneksi ini sudah tidak terhindarkan lagi. Yang kedua, di samping dia seorang visioner, ya, yang pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan, dia harus aspiratif. Ya, jadi pemimpin itu tidak bisa dilihat lagi dari apa yang diucapkannya, tapi apa yang dilakukan dan diperbuatnya untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, seperti yang disampaikan Colin Powell, seorang pemimpin itu harus seorang problem solver. Dia bukan hanya mengerti masalah, tapi juga tahu solusinya. Ya, nah. Jadi yang keempat, pemimpin itu harus berdiri di atas semua kepentingan pihak atau semua golongan. Nah ini yang kriteria keempat, seperti yang disampaikan oleh seorang presiden Amerika yang legendaris, mengatakan my loyalty to the party end where my loyalty to the country begin. Jadi seorang pemimpin yang baik itu, ya, dia merasa kalau sudah menjadi pemimpin negara, tentu pengabdiannya terhadap partainya telah berakhir dan dia lebih melayani kepentingan negara. Yang kelima, ya, kriteria pemimpin yang cocok dengan apa yang tantangan masa depan adalah seorang yang konsisten, ya, tidak mudah hanya didikte oleh opini publik, tapi dia konsisten terhadap prinsip selama untuk membela kepentingan masyarakat. Yang keenam, tentu seorang pemimpin itu harus memiliki track record, ya, teruji dia. Jadi tidak hanya kena pencitraan, tapi kita harus lihat dia bagaimana dia mengelola keluarganya, tetangganya, masyarakat luas dan sebagainya. Jadi dengan sekarang ini dengan produk pencitraan itu bisa seorang calon pemimpin itu kelihatan, tetapi mahasiswa, ya, sebagai elite of the country ini harus bisa melihat lebih dalam lagi. Nggak mungkin, ya, orang bisa memimpin orang lain kalau dia nggak bisa memimpin diri sendiri. Nggak mungkin orang bisa memimpin masyarakat kalau dia nggak bisa memimpin keluarganya. Ya, nggak mungkin orang bisa sukses, ya, seperti Pak Rektor, ya, dia kalau nggak sukses bisa memimpin yang lain. Jadi keukuran-ukuran inilah secara bertahap yang disebut dengan track record. Nah inilah teman-teman sekalian, saudaraku sekalian, karena waktunya sudah habis, saya nggak mau nanti disuruh turun oleh moderator. Ya, saya akhiri sementara dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Jadi memang tadi betul kalau saya baca naskah beliau ini banyak sekali dagingnya ya kalau kita bilang ya. Mungkin perlu 6 kali 3 jam nih. Dan saya pikir di sini ada Ketua Lembaga Kemahasiswaan, jadi Pak Irman kita pun ada program-program kaderisasi mahasiswa. Nanti mungkin ini perlu dicatat, mungkin kompetensi ekspertis Pak Irman ini bisa dimanfaatkan nanti dalam program-program kaderisasi mahasiswa ya. Dan ini Pak Irman mungkin nanti ada beberapa mahasiswa yang keluar sambil ini karena mereka ada kuliah lagi jam 11 biasanya Pak. Tapi pasti mereka nanti nontonnya di YouTube gitu biasanya kalau mahasiswa kita. Nah ini tadi saya pikir tidak perlu disamerikan, saya pikir sudah cukup jelas dan adik-adik saya pikir punya bahannya. Silahkan sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Boleh tanya dari yang di luar bahan juga boleh lah ya, asal terkait tadi dengan demokratisasi, globalisasi dan kepemimpinan nasional. Nah ini biasanya kalau kuliah SG diutamakan yang mahasiswa dulu Pak. Nanti yang bukan mahasiswa bisa belakangan. Juga ada dari unsur generasi tuanya, lansianya. Boleh nanti Pak, kalau yang ininya. Pikiran cemerlang untuk bangsa dan negara ini. Maga nanti Pak, insya Allah ya kita inikan. Sama-sama. Nah kemudian adik dulu satu dari kelompok sana, dari tengah mungkin.
Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, adik-adik nggak usah sungkan-sungkan ya kalau ininya. Nah kalau tidak ya mungkin nanti bapak ini dulu. Jadi dua dulu pemancing, tapi dari adik dulu yang nomor 1 ya. Silakan. Ya, di mic aja Dik. Disebutkan namanya dan dari mana, jurusan apa dan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasman Peter Putra, 1021171 Fisika 2011. Ingin nanya Pak, ini tentang otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu kan ditujukan untuk pembangunan negara agar rata. Nah, tapi kenyataannya yang saya lihat di media-media dan peninjauan langsung, pembangunan di Indonesia ini belum rata seperti yang diinginkan otonomi daerah. Nah, pertanyaan saya, itu otonomi daerah itu apa benar-benar bisa dilanjutkan, dan kalau ingin dilanjutkan itu perubahan atau kebijakan seperti apa untuk memperbaikinya? Terima kasih Pak. Oke, jadi tentang otonomi daerah ini ya, Beta. Selanjutnya nih Bapak, saya pikir alumni mungkin. Nama saya Zainal Abidin Zain dari kalangan rakyat biasa. Jadi saya tertarik karena putra saya sudah mau 2 orang alumni ITB. Yang pertama bekerja di Chevron Duri, Dumai, Riau. Yang kedua sedang mengambil pasca sarjana, baru saja dia ke toilet. Mudah-mudahan dalam bulan April ini dia di wisuda sarjana Serata 2 ITB. Terima kasih. Jadi yang saya ingin kemukakan, mendengar uraian dan pemikiran Pak Irman tadi, saya semua sepakat, semua saya setuju. Saya malahan melihat dalam diri Pak Irman ini ada reinkarnasi pemikiran Syahrir muda, mantan Perdana Menteri Indonesia. Jadi memang masalah yang sangat mendesak dan harus segera ditanggulangi adalah masalah korupsi. Pada tahun 76, Bung Hatta diangkat oleh Pak Harto menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi. Hasil kerja beliau dalam waktu singkat hanya merupakan satu hal, bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, terutama para elit politik. Semua yang membaca dan mendengar apa hasil kerja Bung Hatta itu, semua pejabat khususnya kebakaran dia buat. Tapi apanya, sampai dengan sekarang tidak saja budaya para kalangan elit bangsa, termasuk masyarakat bangsa Indonesia. Ini sangat menyedihkan. Saya sebagai warga negara Indonesia, ya kapan ya korupsi ini akan berakhir? Berapa banyak bupati, wali kota, gubernur, menteri yang masuk penjara? Inikah gunanya, tujuannya negara ini dulu diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta? Saya kira tidak. Mulia sekali tujuan negara pada itu. Jadi saya memberikan solusi. Sebetulnya bagi saya tidak perlu saya presiden. Gampang memotret korupsi itu. Tidak usah studi banding ke Eropa, ke Amerika, ke mana-mana. Cukup contoh kecil. Di Cina, anggota Politbiro CC Partai Komunis Cina korupsi, kalau yuan itu dirupiahkan hanya 400 juta. Sangat kecil. Tapi apa hukumannya? Diseret pakai dia, kemudian dipenggal. Sejak saat itu di Cina drastis menurun angka korupsi yang dilakukan oleh koruptor dan birokrat. Pertanyaannya jadi Pak Jenderal. Nah, jadi maksud saya, karena Pak Irman Ketua DPD, saya kira ada jalan pintas. Perlu ada konsensus antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan itu akan menjadi panutan ke struktur yang paling bawah. Contoh,
DPR. Konsensus itu di tingkat lembaga tinggi negara. Karena itu yang tiga itu akan diikuti oleh, walaupun tidak ada hubungan struktural, akan diikuti oleh DPR, anggota DPR, anggota DPRD 1, anggota DPRD kabupaten dan kota. Ya, terima kasih Pak. Jadi Jena. kalau itu ditandatangani oleh tiga lembaga tinggi negara itu, maka dengan sendirinya anggota DPR akan kapok takut dengan korupsi. Bisa dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat kalau terbukti di pengadilan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi dari sisi kanan kiri? Ini Pak Yunus Situmorang, ini alumni ITB tahun 67 ini dari matematik ini. Monggo silakan Pak Yunus mungkin di sini ya. Langsung to the point aja Pak Yunus karena memang ini waktu kita terlambat, banyak mahasiswa yang mau kuliah lagi mungkin. Silakan. Terima kasih kesempatan ini. Singkat-singkat Pak, 3 poin tadi. Poin pertama, ya saya senang membaca koran begitu, mengikuti perkembangan. Sepertinya DPD itu masih ditinggalkan ya di dalam kancah mengatur negara ini di lembaga legislatif. Kira-kira apa saja yang masih diperlukan untuk dirubah di dalam, apakah itu masuk undang-undang dasar atau supaya peran DPD itu lebih baik. Yang kedua, calon pemimpin ke depan 2014. Ya kami sebagai saya pensiunan luar negeri, baca-baca, lihat-lihat di televisi begitu, dengar-dengar, kok sepertinya ada calon yang bagus ya untuk 2014 mengganti SBY. Ada Pak Irman calonnya salah satu. Iya, itu harus partai politik. Partai politik kita sudah tinggal 16 calonnya untuk pemilu 2014. Nah, jadi kira-kira bagaimana mengatasinya atau apa adanya begitu ya pada saat itu. Yang ketiga Pak, kalau kita buat acara di Metro TV, biasanya audiens dan masyarakat pendengar itu suka dibawa dikasih oleh buku. MPR kan punya buku Pak, 4 pilar kebangsaan. Saya kira Bapak mestinya kesempatan ini bawa itu lagi kepada kita semua mahasiswa ITB ini yang hadir di sini. Saya kira itu penting, sosialisasi 4 pilar kebangsaan, walaupun beda namanya, tapi kira-kira bagaimana kita supaya bermasyarakat bernegara yang plural ini bisa menjadi damai. Itu MPR Pak, 4 pilar itu kerjanya MPR. Ya betul, Pak Irman juga dari MPR. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus. Mungkin Pak Irman 3 dulu ini dari mahasiswa, kemudian 2 dari alumni. Baik, terima kasih. Jadi saudara sekalian, tadi saya tidak bisa mengelaborasi lebih dalam karena materi ini banyak sekali, jadi saya tidak singgung terlalu detail. Jadi termasuk juga dalam konteks demokratisasi dan otonomi daerah. Jadi otonomi itu adalah bentuk manajemen daripada negara. Karena kita percaya ya, kuasa melalui memberikan kewenangan pada tingkat yang lebih bawah itu ya, sehingga semua keputusan itu lebih cepat diambil. Jadi prinsip manajemen yang ada. Selama ini waktu zaman Orde Baru kan semuanya kan serba terpusat. Nah sekarang kita melakukan desentralisasi. Nah dengan desentralisasi itu, otonomi itu artinya adalah memberikan ruang ya, kepada daerah untuk bisa dia berkreasi, berinovasi, untuk merumuskan kebijakan mana yang tepat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu sebenarnya. Jadi dengan otonomi itu ibaratnya itu kalau dalam keluarga itu dianggap anak itu sudah mahasiswa ya, atau mungkin yang sudah berkeluarga. Kalau sentralistik itu artinya anaknya masih dalam asuhan ibu bapaknya gitu. Nah yang paling pokok bukan hanya sekedar berapa membagi jatah bulanan atau apa, tapi memberikan ruang kepada daerah itu untuk dia dengan lingkungannya, dengan sumber
manusia dia bisa membangun daerahnya. Nah pertanyaannya, secara umum bagaimana penilaian kita terhadap pelaksanaan otonomi itu? Ya. Sebenarnya kalau saya bisa nilai, ya saya sudah hampir 8 tahun sebagai wakil ketua dan ketua DPD, sesungguhnya otonomi daerah ini cukup berlangsung baik. Cuman masalahnya kan tuntutan masyarakat dan kita ini kan karena kita bersaing dengan daerah yang lain, waktu itu adalah berharga. Kita nggak mau sekedar nilai itu cuma 6 atau 7. Karena kita berhadapan dengan negara lain, kan itu persoalannya. Ya, karena kita ingin supaya hasilnya itu quick yielding. Nah, jadi kalau overhaul dari 550 sekian kabupaten kota, itu menurut penilaian DPD dan juga DPRD sebenarnya juga berlangsung baik, sudah benar. Cuma memang masih ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Nah, jadi kami di DPD sama pemerintah dalam ini mencoba mengevaluasi secara lebih komprehensif mana wilayah-wilayah yang perlu memang dibina lebih baik. Makanya kita punya Menteri Pembangunan Percepatan Pembangunan Daerah. Itu mengakselerasi pada tingkat teknis. Nah, pada tingkat dewan DPD, ya, itu kan kalau DPD atau DPR itu kan ibaratnya dalam konteks bangunan itu kan arsitek yang merancang mana ya negara ini dibawa. Nah, pemerintah itu sebagai kontraktornya, dia yang melaksanakan. Waktu BlackBerry-nya kita minta fasilitas yang dibuat di Indonesia atau di Bandung, dia nggak mau, dia bikin di Malaysia. Begitulah kekuatan tawar dari BlackBerry. Bahkan kita ini adalah konsumen kendaraan bermotor yang terbesar di dunia, Yamaha, Suzuki dan sebagainya, dan juga hal-hal yang lain. Yang ketiga, Indonesia itu menggunakan surplus daripada kapital dari luar negeri. Nah, saya menghadiri kemarin laporan dari Bank Indonesia akhir tahun, ya ternyata tingkat suku bunga kita ini termasuk yang tertinggi di dunia. Bahkan di Jepang itu kalau orang deposito itu minus 0,5%. Jadi kalau nyimpan uang di Jepang itu bayar, iya kan? Nah, kalau di kita dikasih 5%, 6%. Jadi uang yang 0% minus itulah yang dibawa di Jepang dengan segala apa namanya? Insurannya, swapnya, sehingga dijual 3% di Indonesia. Nah, kita menerima mungkin konsumen 14-18%. Jadi makanya modal itu banyak. Karena Indonesia adalah tempat surga untuk menernakkan uang yang terbaik di dunia. Nah, jadi karena baik sehingga uang dari dalam negeri. Sedangkan kita sendiri perbankan kita tidak mampu bagaimana mengelola keuangan itu yang berjangka panjang. Sehingga akhirnya investasi jangka panjang kita kena mismatch, karena sumber perbankan itu hanya dari deposito, ya tabungan, ya kita tidak ada dari apa namanya dana berjangka panjang, pensiun dan segala macam. Nah, dana-dana luar negeri itulah yang masuk di sini, sehingga perbankan Indonesia itu hanya jadi broker, dapat fee, ya fee based income, jadi dananya dari luar. Nah, inilah yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, untuk itu saudara sekalian, ini mengakibatkan semua itu, ya, membuat kita memang belum mandiri, ya, secara ekonomi. Jadi dari paradigma tadi yang ingin saya sampaikan, dan ini juga tentu, ya, mengakibatkan daya saing bangsa kita, ya, akibat rendahnya penegakan hukum seperti yang saya sampaikan tadi, pemberantasan korupsi kita masih indeksnya masih tinggi. Ya, ketidakadilan pemerintahan ekonomi kita juga masih makin besar. Ya, konsekuensinya, ya daya saing global kita menurut World Economic Forum di 2011 itu berada di posisi 46 dari 142. Dan kita berada jauh di bawah negara tetangga, Singapura nomor 2, Malaysia nomor 21, Brunei nomor 28, Thailand nomor 39. Hanya kita agak lebih baik dibandingkan Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Jadi overhaul, ya, itu posisi kita. Oke. Jadi saudara sekalian, ini sebenarnya kuliah untuk 6 pertemuan, ya. Jadi tapi saya disuruh coba 50 menit, jadi agak mau cepat-cepat saya. Ya, biasanya kalau yang sebanyak ini harusnya paling kurang 3 jam. Tapi saya coba. Tapi yang jelas
ya bahan yang telah dibagikan ini nanti tidak merupakan bagian daripada apa yang saya sampaikan, tapi tentu nanti waktu yang saya ditinggalkan ke saya 15 menit ini bisa saya gunakan dengan maksimal sehingga nanti melalui dialog, tapi tanpa merubah, mengurangi apa yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingin coba yang pokok-pokok saja. Jadi saudara sekalian, nah dalam era globalisasi ini, ya daya saing ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah tentu pilar-pilar daya saing itu nanti bisa disampaikan, antara lain bagaimana membangun institusi kita, infrastruktur kita, pendidikan tinggi, pendidikan dasar, ya efisiensi barang dan sebagainya. Jadi menurut saya bagaimana membangun perguruan tinggi yang baik itu bagian dari meningkatkan daya saing kita. Bagaimana meningkatkan kualitas daripada tenaga kerja itu juga dalam kaitan daripada meningkatkan daya saing kita dan sebagainya. Nah untuk itulah teman-teman sekalian, yang diperlukan juga di samping daya saing adalah mengenai inovasi. Nah, di sini sudah ada Komite Inovasi Nasional, yang anggotanya salah satunya Rektor ITB. Jadi dibuat oleh Pak SBY itu bukan main-main, karena memang diperlukan. Ya, pada tingkat tertentu kita sudah harus menggunakan inovasi di segala lini. Kenapa? Karena tingkat inovasi kita itu berada di ranking bawah. Ini catatan juga buat Pak Ahmad Loka. Kita berada di posisi 100, di bawah Filipina nomor 95, Ghana 92, Jamaika 91 dan sebagainya. Nah, inovasi ini adalah meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bagaimana meningkatkan tenaga kerja yang terampil, dan yang lebih penting juga perlindungan hak cipta. Jadi itu penting supaya ada yang inovatif ini, ya jangan dikopi saja hak ciptanya, supaya timbul ide-ide yang baru dan berbagai karya terobosan anak bangsa. Nah, jadi tidak ada sebuah inovasi yang lahir di sebuah negara yang tidak menghargai hak paten, ya intellectual property right dan segala macam. Nah disinilah menurut saya yang paling penting yang harus menjadi catatan kita. Kemudian bagaimana perspektif globalisasi dan tantangan masa depan? Jadi saudara sekalian, secara makro ingin saya sampaikan, memang benar, ya berbagai pendapat mengatakan di tahun 2025 itu pendapatan kita 15.000. Bahkan kami menghadiri pertemuan Ken dengan Pak Ahmad Loka seminggu yang lalu, presentasi dari sebuah konsultan McKinsey, itu independen yang dia lakukan. Dia memperkirakan Indonesia di tahun 2030 itu akan masuk 7 besar kekuatan ekonomi dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris. Karena dikatakan nanti akan muncul kelompok menengah baru yang berjumlah ya 135 juta. Dan ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu betul. Ya, secara makro. Nah, tetapi yang perlu kita lakukan adalah melihat bagaimana kondisi yang agak lebih mikronya. Nah, ini saya ingin kaitkan ya, laporan yang dikeluarkan oleh Global Wealth Report Credit Suisse. Itu Indonesia itu berhasil membuat orang menjadi kaya yang berjumlah naik dari 104.000 menjadi 207.000 orang. Jadi banyak OKB, ya. Dan kita ini termasuk 5 negara yang orang kaya barunya itu banyak, bersama Brazil, Rusia, Malaysia, dan Polandia. Nah, apa yang dimaksud dengan orang kaya baru itu? Orang kaya baru itu yang punya kekayaan di atas $1 juta. Ya, itu jumlahnya 785 orang. Ya, tapi ada orang yang kaya sekitar 30 sampai 50 juta dolar, 500 miliar itu 380 orang. Bahkan Indonesia ini berhasil mencetak orang kaya yang kekayaannya 2 miliar dolar, rata-rata jumlahnya 25 orang. Ya, sehingga orang yang super kaya tersebut menguasai 120 miliar dolar atau 80% dari APBN. Nah, itu. Tetapi samping itu, ya kita masih ada orang yang miskin menurut BPS. Itu yang jumlahnya hampir 29 juta. Ya. Nah, 29 juta sekian itu lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan kita. Ya, di mana adanya kesenjangan ekonomi. Nah, pertanyaan kedua, kesenjangan itu juga tidak hanya berada di Indonesia, bahkan di Amerika yang negara kapitalis pun juga digugat sekarang. Ya, ternyata di sistem kapitalis ini juga menghasilkan orang kaya 1% menguasai daripada 40% kekayaan nasional.
Sehingga lahirlah sebuah buku yang dikarang oleh Joseph Stiglitz, Rise of Inequality. Sehingga di Amerika itu ada istilahnya Occupy Wall Street, Occupy London dan sebagainya. Karena ternyata sistem yang berkembang ini tidak menghasilkan kesejahteraan buat masyarakat, tapi hanya segelintir orang tertentu. Nah, jadi menurut saya pertanyaannya, apakah sistem yang ada ini dan kita juga ngikut itu masih kita teruskan? Nah, disinilah persoalannya saudara sekalian. Inilah kami di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama Pak Surya ya melihat ya kenapa DPD itu aktif dalam mendorong undang-undang migas melalui anggotanya, karena kita melihat masih ada ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi jangankan di Indonesia, ya di negara yang kapitalis pun sendiri, sistem yang liberal itu pun juga menjadi digugat oleh masyarakatnya. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk kembali ke konstitusi kita. Seperti mana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, ya, yang nggak usah saya bacakan satu persatu, ya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, di antara yang 4 lainnya. Nah, untuk itulah saudara sekalian, kita mengharapkan tentu dengan kondisi yang ada sekarang, pemimpin ke depan itu ya harus mampu membangun fondasi demokrasi yang bukan hanya prosedural, tapi yang substantif. Kemudian pemimpin yang ke depan itu kita harapkan mampu ya, bagaimana tidak hanya berorientasi kepada pertumbuhan, tapi adalah berorientasi kepada pemerataan dan keadilan supaya dinikmati oleh semua masyarakat. Kemudian tentu juga kita mengharapkan pemimpin yang masa depan itu yang mampu menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, dan yang terakhir ya, pemimpin yang masa depan itu kita harapkan mampu menciptakan dukungan sistem sosial kemasyarakatan berupa keharmonisan, toleransi dan ketertiban sosial yang baik. Nah, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk bisa merespon daripada apa yang ada di kondisi kita. Karena sesuai juga dengan disampaikan oleh ahli manajemen, ya, Peter Drucker, dia mengatakan there is no underdeveloped country, but only undermanaged country. Jadi nggak ada negara itu yang terbelakang, tetapi negara itu adalah kurang terkelola. Nah, untuk itulah saudara-saudara sekalian, lewat kepemimpinan nasional, inilah yang kita perlukan dalam suatu situasi yang sistemnya belum baik, sehingga kita harus mencari pemimpin yang bisa membawa perubahan yang bisa kita percaya bersama. Nah, untuk itulah saya ingin mengutip satu pendapat bagaimana masalah leadership itu seperti yang disampaikan oleh seorang jenderal yang legendaris, ya, Colin Powell. Sesungguhnya dia itu calon presiden dari Republik, ya, waktu habis George Bush, tapi mungkin karena dia nggak mau melawan Obama, sehingga dia berakhir sebagai Secretary of State. Itu one of the most powerful position. Dia mengatakan begini, apa yang menurut dia seorang pemimpin itu, prinsip kepemimpinan. Saya bacakan karena ini penting. Leadership is a solving problem. The day soldiers stop bringing you their problem is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you don't care. Either case is a failure of leadership. Nah, dia mengatakan kepemimpinan itu adalah sebuah seni untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya, di mana seorang prajurit berhenti mengadukan masalahnya kepada Anda, itu di mana hari di mana Anda berhenti sebagai pemimpin. Anda mungkin sudah kehilangan kepercayaan mereka, atau mereka merasa bahwa Anda tidak lagi peduli dengan nasib mereka. Dua-duanya itulah yang disebut dengan failure of leadership. Tinggal saudara-saudaranya bisa menerjemahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal Colin Powell. Apa yang dimaksud dengan seorang pemimpin yang gagal, apa yang disebut dengan pemimpin yang sukses. Nah, itu saudara sekalian, untuk mempercepat ini, ya. Nah, kriteria apa yang diperlukan terhadap pemimpin masa depan dalam menghadapi tantangan global, tantangan yang kita hadapi pada masa ini? Pertama, kita harus mampu, ya, mendorong pemimpin atau seorang pemimpin yang visioner, yang tentu harus mampu membawa Indonesia di kancah globalisasi. Nggak boleh lagi kita pemimpin yang hanya jago kandang atau kayak kata daun tempurung, karena memang interkoneksi ini sudah tidak terhindarkan lagi. Yang kedua, di samping dia seorang visioner, ya, yang pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan, dia harus aspiratif, ya. Jadi pemimpin itu tidak bisa dilihat lagi dari apa yang diucapkannya, tapi apa yang dilakukan dan diperbuatnya untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, seperti yang disampaikan Colin Powell, seorang pemimpin itu harus seorang problem solver.
Dia bukan hanya mengerti masalah, tapi juga tahu solusinya. Ya. Nah, jadi yang keempat, pemimpin itu harus berdiri di atas semua kepentingan pihak atau semua golongan. Nah, ini yang kerja keempat, seperti yang disampaikan oleh seorang presiden Amerika yang legendaris, mengatakan my loyalty to the party end where my loyalty to the country begin. Jadi seorang pemimpin yang baik itu, ya, dia merasa kalau sudah menjadi pemimpin negara, tentu pengabdiannya terhadap partainya telah berakhir dan dia lebih melayani dengan negara. Yang kelima, ya, kriteria pemimpin yang cocok dengan apa yang tantangan masa depan adalah seorang yang konsisten, ya, tidak mudah hanya didikte oleh opini publik, tapi dia konsisten terhadap prinsip selama untuk membela kepentingan masyarakat. Yang keenam, tentu seorang pemimpin itu harus memiliki track record, ya, teruji dia. Jadi tidak hanya kena pencitraan, tapi kita harus lihat dia bagaimana dia mengelola keluarganya, tetangganya, masyarakat luas dan sebagainya. Jadi dengan sekarang ini dengan produk pencitraan itu bisa seorang calon pemimpin itu kelihatan, tetapi mahasiswa, ya, sebagai elite of the country ini harus bisa melihat lebih dalam lagi. Gak mungkin, ya, orang bisa memimpin orang lain kalau dia nggak bisa memimpin diri sendiri. Gak mungkin orang bisa memimpin masyarakat kalau dia nggak bisa memimpin keluarganya. Ya, nggak mungkin orang bisa sukses, ya, seperti Pak Rektor, ya, dia kalau nggak sukses bisa memimpin yang lain. Jadi keukuran-ukuran inilah secara bertahap yang disebut dengan track record. Nah, inilah teman-teman sekalian, saudaraku sekalian, karena waktunya sudah habis, saya nggak mau nanti disuruh turun oleh moderator. Ya, saya akhiri sementara dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Jadi memang tadi betul kalau saya baca naskah beliau ini banyak sekali dagingnya ya kalau kita bilang ya. Mungkin perlu 6 kali 3 jam nih. Dan saya pikir di sini ada ketua lembaga kemahasiswaan. Jadi Pak Irman, kita pun ada program-program kaderisasi mahasiswa. Nanti mungkin ini perlu dicatat, mungkin kompetensi ekspertis Pak Irman ini bisa dimanfaatkan nanti dalam program-program kaderisasi mahasiswa ya. Dan ini Pak Irman mungkin nanti ada beberapa mahasiswa yang keluar sambil ini karena mereka ada kuliah lagi jam 11 biasanya Pak. Tapi pasti mereka nanti nontonnya di YouTube gitu biasanya kalau mahasiswa kita. Nah, ini tadi saya pikir tidak perlu disamerikan, saya pikir sudah cukup jelas dan adik-adik saya pikir punya bahannya. Silahkan sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Boleh tanya dari yang di luar bahan juga boleh lah ya, asal terkait tadi dengan demokratisasi, globalisasi dan kepemimpinan nasional. Nah, ini biasanya kalau kuliah SG diutamakan yang mahasiswa dulu Pak. Nanti yang bukan mahasiswa bisa belakangan. Juga ada dari unsur generasi tuanya, lansia. Boleh nanti Pak, kalau yang ininya. Pikiran cemerlang untuk bangsa dan negara ini. Maga nanti Pak, insya Allah ya kita inikan. Sama-sama. Nah, kemudian adik dulu satu dari kelompok sana, dari tengah mungkin. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, adik-adik nggak usah sungkan-sungkan ya kalau ininya. Nah, kalau tidak ya mungkin nanti Bapak ini dulu. Jadi dua dulu pemancing, tapi dari adik dulu yang nomor 1 ya. Silakan. Ya, di mic aja deh. Disebutkan namanya dan dari mana, jurusan apa dan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasman Meta Putra, 1021171 Fisika 2011. Ingin nanya Pak, ini tentang otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu kan ditujukan untuk pembangunan negara agar rata. Nah, tapi kenyataannya yang saya lihat di media-media dan peninjauan langsung, pembangunan di Indonesia ini belum rata seperti yang diinginkan otonomi daerah. Nah, pertanyaan saya, itu otonomi daerah itu apa benar-benar bisa dilanjutkan dan kalau ingin dilanjutkan itu perubahan atau kebijakan seperti apa untuk memperbaikinya? Terima kasih Pak. Oke, jadi
tentang otonomi daerah ini ya. Beta, selanjutnya nih Bapak, saya pikir alumni mungkin. Nama saya Zainal Abidin Zain dari kalangan rakyat biasa. Jadi saya tertarik karena putra saya sudah mau 2 orang alumni ITB. Yang pertama bekerja di Chevron Duri, Dumai, Riau. Yang kedua sedang mengambil pascasarjana, baru saja dia ke toilet. Mudah-mudahan dalam bulan April ini dia di wisuda sarjana Serata 2 ITB. Terima kasih. Jadi yang saya ingin kemukakan, mendengar uraian dan pemikiran Pak Irman tadi, saya semua sepakat, semua saya setuju. Saya malahan melihat dalam diri Pak Irman ini ada reinkarnasi pemikiran Syahrir muda, mantan Perdana Menteri Indonesia. Jadi memang masalah yang sangat mendesak dan harus segera ditanggulangi adalah masalah korupsi. Pada tahun 76, Bung Hatta diangkat oleh Pak Harto menjadi Ketua Komite Pemberantasan Korupsi. Hasil kerja beliau dalam waktu singkat hanya merupakan satu hal, bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, terutama para elit politik. Semua yang membaca dan mendengar apa hasil kerja Bung Hatta itu, semua pejabat khususnya kebakaran dibuat. Tapi apanya, sampai dengan sekarang tidak saja budaya para kalangan elit bangsa, termasuk masyarakat bangsa Indonesia. Ini sangat menyedihkan. Saya sebagai warga negara Indonesia, ya kapan ya korupsi ini akan berakhir? Berapa banyak bupati, wali kota, gubernur, menteri yang masuk penjara? Inikah gunanya, tujuannya negara ini dulu diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta? Saya kira tidak. Mulia sekali tujuan negara pada itu. Jadi saya memberikan solusi. Sebetulnya bagi saya tidak perlu saya presiden. Gampang kok memadakan korupsi itu. Tidak usah studi banding ke Eropa, ke Amerika, ke mana-mana. Cukup contoh kecil. Di Cina anggota Politbiro CC Partai Komunis Cina korupsi. Kalau yuan itu dirupiahkan hanya 400 juta, sangat kecil. Tapi apa hukumannya? Diseret ke pengadilan, kemudian dipenggal. Sejak saat itu di Cina drastis menurun angka korupsi yang dilakukan oleh koruptor dan birokrat. Pertanyaannya jadi Pak Jenderal. Jadi maksud saya, karena Pak Irman Ketua DPD, saya kira ada jalan pintas. Perlu ada konsensus antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan itu akan menjadi panutan ke struktur yang paling bawah. Contoh DPR, konsensus itu di tingkat lembaga tinggi negara. Karena itu yang 3 itu akan diikuti oleh, walaupun tidak ada hubungan struktural, akan diikuti oleh DPR, anggota DPR, anggota DPRD 1, anggota DPRD kabupaten dan kota. Ya, terima kasih Pak. Jadi Jenderal. kalau itu ditandatangani oleh 3 lembaga tinggi negara itu, maka dengan sendirinya anggota DPR akan kapok takut bisa dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat kalau terbukti di pengadilan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi dari sisi kanan kiri? Ini Pak Yunus Situmorang, ini alumni ITB tahun 67 nih, dari matematik nih. Monggo silakan Pak Yunus mungkin di sini ya. Langsung to the point aja Pak Yunus, karena memang ini waktu kita terlambat, banyak mahasiswa yang mau kuliah lagi mungkin. Silakan. Terima kasih kesempatan ini. Singkat-singkat Pak.
3 poin tadi. Poin pertama, ya saya senang membaca koran begitu, mengikuti perkembangan. Sepertinya DPD itu masih ditinggalkan ya di dalam kancah mengatur negara ini di lembaga legislatif. Kira-kira apa saja yang masih diperlukan untuk dirubah di dalam, apakah itu masuk undang-undang dasar atau supaya peran DPD itu lebih baik. Yang kedua, calon pemimpin ke depan 2014. Ya, kami sebagai saya pensiunan pegawai negeri, baca-baca, lihat-lihat di televisi begitu, dengar-dengar, kok sepertinya ada calon yang bagus ya untuk 2014 mengganti SBY. Ada Pak Irman calonnya salah satu. Iya, itu harus partai politik. Partai politik kita sudah tinggal 16 calonnya untuk pemilu 2014. Nah ini, jadi kira-kira bagaimana mengatasinya atau apa adanya begitu ya pada saat itu. Yang ketiga Pak, kalau kita buat acara di Metro TV, biasanya audiens dan masyarakat pendengar itu suka dibawa oleh-oleh, dikasih oleh-oleh buku. MPR kan punya buku Pak, 4 pilar kebangsaan. Saya kira Bapak mestinya kesempatan ini bawa itu bagi kepada kita semua mahasiswa ITB ini yang hadir di sini. Saya kira itu penting, sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Walaupun beda namanya, tapi kira-kira bagaimana kita supaya bermasyarakat bernegara yang plural ini bisa menjadi damai. Itu MPR Pak, 4 pilar itu kerjanya MPR. Ya betul, Pak Irman juga dari MPR. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus. Mungkin Pak Irman 3 dulu ini dari mahasiswa, kemudian 2 dari alumni. Baik, terima kasih. Jadi saudara sekalian, tadi saya tidak bisa mengelaborasi lebih dalam karena materi ini banyak sekali, jadi saya tidak singgung terlalu detail. Jadi termasuk juga dalam konteks demokratisasi dan otonomi daerah. Jadi otonomi itu adalah bentuk manajemen daripada negara. Karena kita percaya ya, kuasa melalui memberikan kewenangan pada tingkat yang lebih bawah itu ya, sehingga semua keputusan itu lebih cepat diambil. Jadi prinsip manajemen yang ada. Selama ini waktu zaman Orde Baru kan semuanya kan serba terpusat. Nah sekarang kita melakukan desentralisasi. Nah dengan desentralisasi itu, otonomi itu artinya adalah memberikan ruang ya, kepada daerah untuk bisa dia berkreasi, berinovasi, untuk merumuskan kebijakan mana yang tepat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu sebenarnya. Jadi dengan otonomi itu ibaratnya itu kalau dalam keluarga itu dianggap anak itu sudah mahasiswa gitu. Ya, atau mungkin yang sudah berkeluarga. Kalau sentralistik itu artinya anaknya masih dalam asuhan ibu bapaknya gitu. Nah yang paling pokok bukan hanya sekedar berapa membagi jatah bulanan atau apa, tapi memberikan ruang kepada daerah itu untuk dia dengan lingkungannya, dengan sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia, dia bisa membangun daerahnya. Nah pertanyaannya, secara umum bagaimana penilaian kita terhadap pelaksanaan otonomi itu? Ya. Sebenarnya kalau saya bisa nilai, ya saya sudah hampir 8 tahun sebagai wakil ketua dan ketua DPD, sesungguhnya otonomi daerah ini cukup berlangsung baik. Cuman masalahnya kan tuntutan masyarakat dan kita ini kan karena kita bersaing dengan daerah yang lain, waktu itu adalah berharga. Kita nggak mau sekedar nilai itu cuma 6 atau 7, karena kita berhadapan dengan negara lain, kan itu persoalannya. Ya, karena kita ingin supaya hasilnya itu quick yielding. Nah, jadi kalau overhaul dari 550 sekian kabupaten kota, itu menurut penilaian DPD dan juga DPRD sebenarnya juga berlangsung baik. Sudah benar, cuma memang masih ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Nah, jadi kami di DPD sama pemerintah dalam ini mencoba mengevaluasi secara lebih komprehensif mana wilayah-wilayah yang perlu memang dibina lebih baik.
Makanya kita punya Menteri Pembangunan Percepatan Pembangunan Daerah. Itu mengakselerasi pada tingkat teknis. Nah, pada tingkat dewan DPD, ya, itu kan kalau DPD atau DPR itu kan ibaratnya dalam konteks bangunan itu kan arsitek yang merancang mau kemana, ya, negara ini dibawa. Nah, pemerintah itu sebagai kontraktornya, dia yang melaksanakan. Sebenarnya dia mungkin nggak ditambah lagi biaya atau digabung, ya, kapan perlu. Nah, sekarang kami di DPD, ya, Pak Surya, saya bicara Pak Menteri, coba kita lihat, ya, mana daerah-daerah itu yang tidak bisa kita gabung. Ya. Kemudian yang kedua, proses otonomi daerah itu juga tidak berlangsung begini cepat, tapi harus memang melalui tahap-tahap. Jadi kalau boleh dikatakan dalam kurun waktu sejak 2000 sampai 2012, saya ingin katakan otonomi kita itu ya nilainya antara 6 atau 7. Ya, kita ingin supaya memperbaiki nilai itu menjadi 8. Ya, caranya apa? Caranya beri punishment bagi yang gagal, dikembalikan ke induknya, tapi beri dorongan kepada yang berhasil dan lain sebagainya. Nah, disinilah menurut saya seni daripada yang disampaikan tadi. Yang disampaikan Pak Jen tadi, ya korupsi ini bukan hanya masalah di Indonesia. Ya, ini memang masalah fenomenal. Ya, di Amerika pun juga korupsi itu juga terjadi. Cuman korupsinya itu sistemik gitu. Ya, dibungkus dengan hukum yang baik. Makanya yang buku yang keluar itu The Price of Inequality itu artinya bagaimana Wall Street itu yang mendominasi ekonomi Amerika, yang itu kan di sana itu kan terjadi berbagai macam, ya, apa namanya, drama-drama keserakahan, kerakusan, ya, segala macam itu kan terjadi sekali. Tapi kenapa canggihnya, ya, sehingga dia seolah legal. Makanya banyak berbagai kasus-kasus yang juga, ya, seperti yang terakhir Lehman Brothers jadi bangkrut, ekonomi Amerika itu kan dosa Wall Street itu kan besar sekali yang ditanggung oleh rakyat juga. Nah, hanya di negara berkembang, ya, korupsi itu kan transparan gitu. Jadi adik-adik sekalian, jangan kita hanya terpesona melihat korupsi yang physically. Tapi banyak juga korupsi melalui kebijakan yang mungkin belum terdeteksi sama kita gitu. Ya, yang ujungnya disebut dengan kebijakan yang buruk. Jadi korupsi yang kita ada sekarang saja yang buruk, ya, apalagi yang di luar itu yang kita tidak tahu. Yang disebut dengan kebijakan yang tidak good policies. Makanya kalau menurut orang ahli public policy dikatakan bad policies is even worse than corruption itself. Nah, kita belum mengkategorikan kebijakan yang buruk itu bagian daripada korupsi juga. Gitu. Ya, nah, jadi menurut saya itulah kita memilih jalan untuk memilih demokrasi, sebuah sistem yang transparan, yang akuntabel. Ya. Tetapi kenapa indeks korupsi kita itu masih rendah, dianggap demokrasi kita itu cacat, flawed demokrasi? Karena variabel-variabel tadi, ya, birokrasinya belum bekerja, function of pemerintahnya belum jalan, partisipasi masyarakatnya belum kuat, ya. Kemudian budaya politiknya, political culture-nya belum terbangun. Nah, ini tugas kita bersama. Jadi harus dibangun. Nah, jadi disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, ya, bagaimana kok fenomena yang ada sekarang. Ini fenomenanya mungkin saya katakan untuk introspeksi kita, saya menyampaikan ke Pak Maloka juga. Pada sistem yang demokrasi, rakyat yang ada di depan dan rakyat itu berhak membentuk berserikat, membentuk partai. Nah, partailah yang mewakili aspirasi rakyat itu. Nah, partai yang terbentuk 12 tahun ini, ya, dikarenakan banyak anak bangsa kita yang terbaik, dihambat oleh berbagai aturan yang tidak bisa bergabung ke partai. Nah, putra-putri yang baik itu kan sebagian besar kan ada di kampus, ada di pegawai negeri, ya. Pak Maloka aja saya bilang kalau sudah habis pensiun TV mau nggak gabung partai? Oh, kaget dia langsung kan. Nggak bisa Pak, saya kan pegawai negeri gitu. Dan itu suara itu bukan beliau saja, saya juga tanya juga. Jadi teman-teman sekalian, partai politik sebagai instrumen demokrasi yang paling penting, ya, itu harusnya diisi oleh orang-orang yang terbaik, oleh anak bangsa ini. Nah, dikala kita menganggap korupsi ini adalah bad game, ya, permainan yang board yang ini, ya akhirnya apa yang ada sekarang itu seperti yang kita saksikan. Nah, harapan saya tentu, ya, mari kita
kita sama-sama ikut ke dalam untuk membersihkannya. Nah, beri ruang kepada pegawai negeri, dosen untuk katakanlah kalau tidak pun jadi berhenti pegawai negeri, cuti dulu deh, ya, digabung, mari kita benahi. Nah, jadi lembaga ya politik sekarang kita lihat partai politik kan memang kalau disurvei berada di paparan bawah. Kemudian yang mewakili partai politik kemudian masuk ke DPR, DPRD. Nah, alhamdulillah DPD RI sebagai lembaga wakil rakyat, ya, tapi tidak mewakili partai, ya, tingkat daripada katakanlah akuntabilitinya termasuk menurut penilaian KPK termasuk 3 yang terbaik di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, tepuk tangan dong sedikit. Itu menurut KPK bersama Mahkamah Konstitusi dan DPD dan KPK. Ya, termasuk good governance dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya ya transisi ini penting ya untuk kita bangun bersama. Seperti yang saya katakan tadi, there is no other developed country but only undermanaged country. Jadi persoalannya kita tahu, persoalan pertamanya adalah bagaimana membangun pilar-pilar demokrasi itu yang mendorong sumber daya manusia yang terbaik untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita ingin membenahi bangsa ini, ya, penyelenggara negara yang sumbernya dari partai politik, mari kita semua, ya, para putra-putri yang terbaik yang ada dimanapun untuk masuk. Ya, dan mungkin kami juga punya pikiran supaya nanti kalau Pak Maloka atau Pak Wakil Rektor berminat untuk cuti dulu 5 tahun, barangkali satu saat ya. Ya, sehingga yang masuk itu bukan hanya yang, ya, katakanlah orang-orang yang aventurir atau nggak punya tempat di tempat lain, tapi mereka sangat berkuasa. Mereka yang menentukan siapa yang jadi ketua Mahkamah Agung, mereka menentukan siapa yang jadi gubernur BI dan sebagainya kan, dan lain sebagainya. Kemudian Pak Yunus, ya tentu DPD tentu sebagai lembaga baru ya 8 tahun, ya, itu kan adalah mewakili daerah-daerah. Kita melihat DPR itu kan mewakili rakyat, partai politik, sehingga representasi itu dirasakan barangkali untuk daerah lain tidak adil. Coba bayangkan DPR dari Provinsi Jawa Barat itu jumlahnya ada 90 ya Pak, ya 90 orang Jawa Barat, karena penduduknya banyak. Tapi Kalimantan Timur, ya, yang penduduknya 4 juta, wakilnya cuma 14. Padahal kontribusinya paling besar di Republik ini, ya, minyak, gas, batu bara. Nah, coba bayangkan kalau DPR saja representasi daripada rakyat itu, ya, komisi 11, komisi 1 sampai 11. Tentu yang merasa teruntungkan tentu penduduknya yang banyak, ya. Nah, bagaimana daerah Papua yang anggota DPR-nya cuma jatahnya 6 gram, penduduknya cuma 2 juta, ya. Nah, makanya untuk mengimbang itu, makanya di akhir era Orde Baru, ya, banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Republik, kayak dari Aceh, Papua, kita merasakan buat apa saya bergabung Republik kalau saya begini-gini aja. Eksploitasi sumber daya saya kata orang Aceh diambil, cuman kembali ke Acehnya berapa? Begitu juga Kalimantan Timur, Riau, ya, Papua, ada perasaan begitu, ya. Nah, makanya DPD sebagai wakil daerah, nah, langsung dipilih oleh rakyat mewakili aspirasi tersebut. Nah, apalagi kalau DPR zaman Orde Baru semuanya orang-orang dari Jakarta, jadi orang daerah itu tidak menjadi subjek dari pembangunan tapi menjadi objek, sehingga semuanya itu diatur di Jakarta. Nah, dengan lahirnya DPD Republik Indonesia, nah itu walaupun Jawa Barat itu tadi DPD-nya 90, DPD-nya 4. Ya, walaupun Gorontalo itu penduduknya 800 ribu, DPD-nya 2, wakilnya 4. Sehingga diharapkan lembaga ini bisa mengimbangi suara mewakili penduduk dan partai politik, sehingga diharapkan kebijakan itu, apakah undang-undang, pengawasan itu lebih dirasakan, lebih partisipasi masyarakatnya terwakili. Nah, inilah menurut saya, pertanyaannya apakah DPD ini sudah sebagaimana harapan masyarakat dalam kontribusi dalam kebijakan nasional? Memang belum, ya, memang belum, ya. Nah, tapi kan kita secara bertahap, ya. Bahkan kewenangan yang ada saja di atur konstitusi pun, ya, itu direduksi oleh undang-undang. Tapi sekarang kita lagi mencoba meminta hak konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini dikembalikan. Ya itulah, kita harus melawan. Jadi cara menghadapi sebuah institusi yang sangat powerful ini,
ya kita menghadapi perlawanan. Cuman cara melawannya kan beda-beda. Ada yang frontal, tapi DPD mencoba karena kita tuh satu kantor, satu tempat, ya satu building, tapi dua badan yang berbeda, tapi di satu gedung gitu. Nah, sehingga kita mencoba membangun komunikasi yang baik, tapi alhamdulillah secara bertahap, dan saya yakin suatu saat di mungkin 2014-2019 DPD atau di negara lain disebut dengan senator, ya wakil-wakil daerah di tingkat nasional akan jauh lebih powerful pada saatnya. Ya, nah, dan itu apakah perlu amandemen? Kemudian nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhannya. Tapi mudah-mudahan dengan dikembalikannya hak konstitusi DPD yang penuh oleh MK nantinya, itu menurut saya sudah akan lebih jauh lagi. Artinya apa? Artinya memang dalam membuat kebijakan itu betul-betul lebih maksimal. Kalau sekarang memang kalau ibaratkan kilometer itu 0 sampai 100, yang seharusnya kita 100 berfungsi. Nah, ini baru pada keadaan 60. Ya, tapi kita maunya itu minimal di antara 80-90. Ya, sesuai dengan konstitusi. Nah, untuk itu saya anggap nanti itu akan lebih baik. Jadi kepada memilih calon pemimpin ini, kalau di Amerika itu bisa dia mempunyai hak veto, iya. Ya itulah yang kita lagi rumuskan sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan rumusan MK ini saya nggak ingin berkata lebih. Nanti itu dalam membuat legislasi itu, ya undang-undang itu nanti akan ada harapan kita DPR, pemerintah dan DPD, ya. Nah selama ini juga pemerintah kewalahan juga, karena dia berhadapan bukan dengan DPR sebagai institusi, tapi dengan fraksi-fraksi. Jadi di DPR itu dalam pembahasan undang-undang itu fraksi Golkar, fraksi ini dengan DPR. Nah sekarang itu enggak, ya. DPR dulu harus bulat, jadi fraksi itu adalah mekanisme internal, baru nanti ada pemerintah dan presiden. Nah nanti segitiga itulah, jadi akan lebih mudah, lebih baik. Dan pemerintah nampaknya agak cenderung mendukung ini. Tetapi ini kan butuh perjuangan konstitusional. Ya, jadi mudah-mudahan bulan Januari Februari akan ada good news. Nah ini akan merubah wajah legislasi di Indonesia. Tanpa perlu dulu kita mengamandemen. Yang paling penting saya ingin jawab juga mengenai pemimpin nasional dengan parpolisasi. Jadi memang sekarang ini memang tidak ada pilihan. Semua jabatan-jabatan negara ini melalui partai politik. Nah, dulu pun juga untuk jabatan di tingkat daerah pun harus melalui partai politik. Tapi DPD menginisiasi, ya kebetulan ada anggota DPD, ya alumni DPD juga namanya Pak Sarwono Sumatmaja waktu itu, ya mau maju untuk jadi gubernur DKI di tahun 2005 ya Pak Surya. Ya mereka coba-coba mengenalkan dirinya di partai, tapi ternyata akhirnya nggak, orang partai pilih orangnya sendiri gitu. Nah akhirnya DPD bersama kelompok masyarakat lainnya termasuk saudara Fajrul Rahman mitra kami, ya melakukan judicial review ke MK, ya dengan terjemahan kita terhadap undang-undang konstitusi akhirnya dibolehkanlah sejak tahun 2005 itu calon independen. Ya, akhirnya sekarang kan sudah ada independen, makanya muncullah Faisal Basri dan dan lainnya. Ada juga yang di Bupati dan sebagainya. Nah pada tingkat nasional memang sudah dicoba juga, ya untuk mendorong sebuah calon independen. Tapi ternyata kan MK berkata lain, karena memang di Undang-Undang Dasar itu di pasal 7 itu yang berhak mencalonkan presiden itu adalah dari partai politik atau gabungan partai politik. Tapi sebenarnya bukan berarti itu tidak bisa. Nah, kami di DPD selalu mengatakan mendorong calon independen itu bukan berarti harus independen. Calon independen itu adalah seperti ibaratnya membangun sebuah gedung yang bertingkat atau jalan tol. Ya kalau gedung bertingkat itu kan wajib hukumnya untuk membangun tangga darurat. Sebab dikhawatirkan nanti kalau ada mati lampu atau apa-apa kerusakan lift, kan ada jalan darurat, tangga darurat. Walaupun barangkali saya di kantor saya di Senayan itu di lantai 8 itu, ya sudah 10 tahun saya berkantor di lantai itu, ya belum pernah saya lewat tangga darurat. Tapi ada yang pernah juga gitu. Ya sama juga di jalan tol kan, wajib hukumnya siapa membuat jalan tol harus ada jalan alternatif. Nah jadi calon independen itu sebenarnya adalah alternatif. Nah, barangkali saya nggak tahu, mungkin ada juga kelompok masyarakat yang ingin juga appeal lagi ke MK untuk mengatakan, ya supaya calon independen ini dibolehkan. Tetapi yang jelas sekarang tentu
Sesungguhnya yang lebih pokok lagi substance-nya adanya aspirasi masyarakat supaya partai politik ini tidak mengangkangi ya, siapapun warga negara, baik dia itu kader partai maupun di luar partai, untuk diberi ruang. Nah, menurut saya itulah sekarang keinginan masyarakat supaya partai itu lebih terbuka, melaksanakan semacam apalah istilahnya konvensi, semacam apapun untuk memberikan ruang kepada orang-orang itu mungkin sesuai dengan platform partainya, tapi dia belum bergabung partai. Yang banyak putra-putri yang terbaik yang ada di kampus, di daerah, di mana-mana yang barangkali belum terdeteksi. Nah, suara ini menurut saya makin menguat. Ya, jadi sekarang seperti kita lihat dengan fenomena di Jakarta, ya, itu kan suara Jokowi dan Ahok itu kan bukan orang yang dari mainstream partai. Yang bisa disebut dengan mainstream partai itu adalah aktivis elitnya partai. Apakah dia ketua umum, salah satu ketua. Nah, jadi harapan saya nanti tentu ya dalam 2014 itu ya partai-partai itu akan bertarung ya. Nah tentu pada pemilihan presiden itu kan nanti partai itu hanya pengusung saja. Sebab figur lah yang lebih menentukan. Jadi kalau partai itu tidak pandai-pandai untuk memilih figur yang tepat untuk dia usung, barangkali itu rakyatnya kan tidak memilih satu. Yang perlu kita waspadai adalah ya, supaya partai-partai ini tidak oligarki. Oligarki hanya dengan 1, 2, 3 kelompok kayak oligopoli gitu. Nah tentu kami di DPD mendorong ya supaya parlemen presidensial threshold itu jangan terlalu tinggi. Ya, biarkanlah presiden threshold itu sama dengan parliamentary threshold atau 3,5%. Sehingga ruang bagi partai politik itu untuk mendorong putra-putri terbaik bangsa ini untuk bisa berkompetisi. Ya, sederhananya kalau makin banyak pilihan tentu untuk dapat yang terbaik itu kan akan lebih besar potensinya daripada hanya pilihan yang terbatas. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi kalau nanti presiden threshold itu terlalu tinggi sehingga hanya cuma ada 2 calon, 3 calon, kemudian calon itu hanya di antara mereka yang nanti ditanyakan masyarakat, mungkin masyarakat sebagian besar tidak respon, sehingga akibatnya partisipasi masyarakat untuk pemilu itu rendah. Nah itu yang saya katakan tadi, apakah untuk itu kita berdemokrasi? Ya, hanya sekedar prosedural, 5 tahunan, ya, undang-undang, ya, tapi tidak substansi. Nah, di sanalah dikatakan demokrasi indeks kita tuh masih rendah. Di bawah Thailand, di bawah Papua Nugini, bahkan di bawah Timur Leste. Nah kan malu juga kita kan. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekarang ini dunia terbuka. Kita tidak bisa suka-suka kita akal-akalin gitu. Gak ada lagi ilmu-ilmu akal gitu. Ya, ilmu itu sudah transparan dan dia itu ada benchmarking. Ya, seperti ITB, ya kan? Gak bisa lagi kalau ITB nanti di Indonesia nggak ada saingannya. Tapi nggak bisa begitu, ITB harus melihat diri dengan Asia Tenggara, harus lihat dirinya di Asia, harus lihat dirinya di dunia, di mana kita, dan lain sebagainya. Nah begitu juga Indonesia. Jadi sekarang ini sebagai ukur, ya kita nggak boleh marah-marah kalau korupsi kita memang rendah, ya memang itu faktanya. Mari kita perbaiki, nggak boleh polisi nggak boleh marah, jaksa agung itu fakta. Ya. Nah, jadi bukan karena ada kepentingan politik ya. Kalau kita ingin memperbaiki bangsa itu ada indikator-indikator. Nah, mari kita perbaiki indikator apa? Ya, kesejahteraan rakyat yang memang masih nomor 124. Bahkan hari ini di media Indonesia dikatakan di 50 negara yang disurvei kita nomor paling bontot di antara 10. Yang bagus itu Norway, Finlandia, Singapura. Ya, kita di bawah gitu loh. Jadi kalau saya bicara mahasiswa kita ada 5 juta, ya 5 juta itu bagaimana gitu? Belum bicara kualitas. Apa mereka sudah berada di pasar, sudah bekerja atau masih nganggur? Kemudian apakah mereka itu sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya? Kita belum bicara itu. Kita masih bicara number dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya udah waktunya kita sekarang lebih detail. Karena memang biasanya itu kan ada istilahnya the devil sits on the detail. Jadi setan itu ada di hal-hal yang detail. Itu kadang-kadang kita nggak mau. Ya. Jadi maksud saya makro kita akui. Kita tidak ada no doubt. Orang mengatakan kita nomor 7 benar. Tapi nomor 7 itu nanti siapa? Apakah hanya menghasilkan 1000 konglomerat
dan juga mengorbankan 20 juta orang, kan nggak begitu. Ya, makin maju apakah hanya wilayah tertentu, tapi yang lain tidak. Yang nanti juga akan menimbulkan instabilitas politik in the long run. Ya, tentu lama-lama kan orang berpikir, ya, sehingga 4 pilar itu hanya sekedar didiskusikan, didialogkan, tapi tidak di substance. Jadi kalau kita ingin menegakkan 4 pilar itu, NKRI, negara kesatuan, harus ada rasa keadilan. Baik dia agamanya apapun, baik dia dari manapun, baik dia siapapun, diberi ruang yang sama. Ya. Dalam pembangunan juga jelas. Jadi harus ada indikatornya. Nah, sehingga dengan pendekatan itu kita harapkan, ya, cita-cita kita berbangsa bernegara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 itu akan tercapai. Jadi kita menurut saya membangun Indonesia ke depan itu harus lebih manageable, ya, harus lebih terukur. Nggak bisa lagi kita seperti yang disampaikan oleh Kolindoya tadi, ya, silakan diartikan sendiri, ya, prinsip-prinsip, ya, seorang pemimpin yang gagal itu, ya, mungkin rakyatnya nggak mau lagi sudah capek ngomong aja nggak didengar, atau ya sudahlah, ya kan? Nah, sehingga kita jadi apa? Ya, yang mau jadi gubernur aja, gubernurnya di mana, rakyatnya di mana, bupatinya di mana, rakyatnya di mana, nggak ada nyambung. Nah, ini menurut saya yang harus kita introspeksi. Untuk itulah beberapa hal tadi yang saya sampaikan untuk mengingatkan kita, termasuk juga saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Irman. Sebenarnya ini kelihatannya akan banyak yang kita perlu diskusikan, tapi nampaknya waktu juga nih kita harus stop karena mahasiswa ini dia punya kuliah, kemudian harus makan dan seterusnya tadi Pak Irman. Tapi seperti saya katakan tadi, mungkin nanti lembaga kemahasiswaan ini tolong dicatat, jadi kelihatannya untuk program-program kaderisasi kemahasiswaan nanti saya pikir Pak Irman ini perlu diundang lagi. Beliau saya lihat ini naskahnya ini sangat baik, ya, dan nampaknya perlu dielaborasi lagi nanti, ya, Pak Irman. Nah, kemudian untuk mahasiswa tolong dicatat tadi yang 4 tadi, ya. Saya terkesan itu brain, dream, apalagi Pak? Spirit dan confidence, ya. Yang terakhir pray ke Tuhan, itu mesti lah, ya, wajib hukumnya itu. Nah, ini saya pikir itu di tempat di kamar kos ditulis lah itu, ya. Tadi brain, dream, spirit, confidence, dan pray kata Pak Irman, ya. Itu terima kasih. Saya pikir kita perlu spirit semacam itu, ya, dorongan-dorongan semacam itu. Sekali lagi terima kasih Pak Irman. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita beri aplaus untuk Pak Irman. Selanjutnya saya sampaikan ke moderator kembali. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk terima kasih kepada Bapak Irman Gusman, ITB memberikan cindramata yang akan diberikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Kepada Profesor Akmaloka kami persilakan. Logo ITB, Pak. Oh iya. Wah, baru ini Aula Barat. Yang kita di sini, ya? Kita di sini. Kita 1950. Oke, Pak, di sini. Ya. Jabat tangan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini kalau nanti tidak pakai baju batik, ini kasih Institut Teknologi Bandung. Oh iya. Saya pakai itu. Dari saya. Berapa biji? Sampaikan. Bapak sekalian, jadi mahasiswa, saya kebetulan membuat buku autobiografi waktu saya 50 tahun 6 bulan yang lalu, bulan Februari. Jadi pengalaman ini, ya. Jadi sebenarnya ada di toko buku, ya, harganya lumayan 120.000. Saya anggap itu tidak mahal karena ini banyak belajar dari sini, ya. Tapi untuk ITB, ya, untuk tahap pertama saya sumbangkan 100 buah. Perpustakaan
kebetulan nanti Pak Rektor kasih tahu saya juga akan isi di perpustakaan untuk memberikan enlightening, untuk pencerahan. Ini buku ini kalau mungkin tidak 100% benar, saya bisa yakin 96% benar. Ya, ini betul-betul pengalaman dari lahir, kecil dan segala macam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Terima kasih. Terima kasih. Audiens sudah kebagian yang hadir ini. Saya nggak tahu juga di bawah ini. Kami persilakan kepada Rektor ITB dan Ketua DPD Republik Indonesia untuk kembali ke tempat. Nanti dicatat aja. Ya.